Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah, hari ini kita kembali bersama-sama untuk melaksanakan ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak. Nah, meskipun pada hari ini kita masih belum bisa bertemu secara langsung, tapi adik-adik harus tetap semangat, harus tetap bersyukur karena kita masih bisa beribadah bersama-sama. Untuk itu, Kak Mei mau sapa adik-adik dulu. Siapkan ya suaranya. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Nah, kalau begitu, silakan adik-adik siapkan dulu ya Alkitabnya, buku catatan, dan alat tulisnya sebelum kita memulai ibadah. Nah, kalau adik-adik sudah siapkan, sekarang kita akan memulai ibadah. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, ya adik-adik, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Ya adik-adik, kita akan berdoa untuk memulai ibadah. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena semalam tadi kami anak-anak-Mu boleh tidur dengan nyenyak dan pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar. Terima kasih juga ya Tuhan, karena meskipun kami hanya boleh berada di rumah, kami tetap dapat beribadah bersama-sama. Saat ini kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati ibadah kami, agar ibadah kami berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau lihat dulu kesaksian pujian dari salah satu teman kita di Pospel Antang, yaitu Rain. Silakan disaksikan. Seribu tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya Tuhan
sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagi bulan tanpa seribu tanya, namun tetap percaya Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menaati karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menaati karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menaati karyamu. Serahkan diri menaati karyamu. Nah, adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Silakan dibuka Alkitabnya dari Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai dengan 50. Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan 50. Nah, kalau Alkitab kita sudah terbuka, pembacaannya telah siap, kita bersama-sama berdoa untuk membaca Alkitab. Kita sikap doanya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih kami sudah boleh berada di dalam ibadah-Mu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau tuntun sertai kami, memberikan kami hikmat agar kami anak-anak-Mu boleh memahami, boleh mengerti firman yang kami baca, dan nantinya boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berfirman-Lah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub,
Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku, dan bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan dirikannya sebuah menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan ini dinamai Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang terdekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Demikian pembacaan kita adik-adik. Silakan adik-adik duduk kembali dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Iya, adik-adik, jadi berdasarkan firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, hari ini kami mau cerita tentang 2 orang tokoh. Siapa ya tokohnya? Ada yang tahu? Ya, benar. Tokohnya itu adalah Laban dan Yakub. Siapa yang tahu siapa itu ya Laban dan siapa itu Yakub? Nah, kalau Yakub, kami yakin adik-adik pasti sudah kenal, apalagi ceritanya tentang saudaranya Esau dan sup kacang merah. Jadi, Yakub itu adalah saudara Esau dan Yakub itu anak dari Ishak dan Ribka. Nah, terus kalau begitu Laban itu siapa? Nah, Laban itu adalah omnya Yakub. Jadi, Laban adalah saudaranya mamanya Yakub. Jadi, hubungannya Laban dan Yakub adalah Laban om dan Yakub itu keponakannya. Nah, Laban itu orang yang kaya dan punya banyak ternak. Jadi, punya banyak kambing domba dan segala macamnya. Nah, saat itu adik-adik di pembacaan sebelum-sebelumnya dari yang kita baca di Alkitab hari ini, Yakub itu diancam oleh Esau dan akhirnya pergi dari rumah. Nah, saat itu Yakub mengungsi di rumahnya Laban, di rumah omnya. Nah, tapi adik-adik, ketika Yakub mengungsi di rumah Laban, Laban ini tidak begitu menganggap Yakub sebagai keponakannya. Saat itu, Yakub memang datang ke rumah Laban tanpa membawa apa-apa. Jadi Yakub tidak punya uang, tidak punya barang-barang yang bisa digunakan yang berharga. Nah, jadi akhirnya Laban pun hanya bisa memberikan tempat tinggal untuk Yakub. Nah, saat itu Yakub melihat anaknya Laban. Nah, Laban ini punya 2 anak, yaitu Rahel dan Lea. Nah, saat itu yang dilihat oleh Yakub hanya salah satu anaknya Laban, anaknya yang paling muda yaitu Rahel. Nah, Rahel ini adalah adiknya Lea dan Rahel itu punya wajah yang cantik sekali. Nah, karena hal itu, akhirnya Yakub itu tertarik dan suka dengan Rahel. Nah, karena dia suka dengan Rahel, akhirnya Yakub meminta izin kepada Laban, kalau bolehkah Yakub menikah dengan Rahel. Nah, tapi karena Yakub tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tidak punya barang-barang berharga, akhirnya Yakub menawarkan kalau dia bersedia untuk bekerja selama 7 tahun dengan Laban sebagai upah agar ia bisa mendapatkan Rahel.
Nah, akhirnya Laban pun setuju. Jadi Yakub itu bekerja selama 7 tahun kepada Laban, termasuk untuk mengurus ternak-ternaknya Laban dan pekerjaan lainnya. Nah, setelah 7 tahun itu adik-adik, akhirnya tiba waktunya untuk Yakub mendapatkan upahnya. Apa upahnya? Yaitu menikah dengan Rahel. Tapi saat itu Laban memanfaatkan Yakub dan Laban itu mengganti Rahel dengan Lea kakaknya. Jadi saat itu Yakub seperti ditipu karena akhirnya yang dia nikahi adalah Lea dan bukan Rahel. Nah, adik-adik, setelah akhirnya Yakub malah menikahi Lea, Laban pun mencari kesempatan lagi untuk bisa memanfaatkan Yakub. Laban menawarkan kepada Yakub dengan meminta Yakub kalau Yakub bekerja 7 tahun lagi dengan Laban, maka Laban akan memberikan Rahel dan membuat Yakub bisa menikahi Rahel. Nah, akhirnya Yakub pun menerima tawaran dari Laban itu. Jadi Yakub bekerja lagi selama 7 tahun kepada Laban. Jadi adik-adik, totalnya Yakub itu bekerja selama 14 tahun dengan Laban untuk bisa mendapatkan dan menikahi Rahel. Nah, akhirnya setelah 14 tahun itu Yakub pun menikah dengan Rahel. Jadi Yakub tidak hanya menikah dengan Lea, kakaknya, tapi juga menikah dengan adiknya, yaitu Rahel. Nah, saat itu Laban mulai melihat kalau, wah, Yakub ini dapatkan semua orang yang saya sayangi. Yakub ini juga semakin bertambah kaya, dia mendapatkan ternak-ternakku juga. Kenapa dia dapat hal-hal yang berharga milikku? Dari situ Laban itu mulai kesal. Nah, Yakub pun adik-adik mendapat peringatan. Akhirnya Yakub pergi dari rumah Laban. Nah, saat dia pergi dari rumah Laban, dia membawa juga istrinya, membawa Rahel dan Lea, membawa ternak-ternaknya, dan pokoknya membawa rombongan-rombongannya. Nah, saat itu Laban mengetahui kalau Yakub pergi dari rumahnya dengan membawa anak-anaknya dan ternak-ternaknya. Nah, dengan marahnya Laban pun bersama orang-orangnya pergi untuk menyusul dan mencari Yakub. Tapi adik-adik, sebelum Laban pergi menyusul, Tuhan datang mengingatkan Laban kalau dia tidak boleh berbuat jahat kepada Yakub dan tidak boleh mencelakai Yakub. Nah, jadi karena Laban sudah diingatkan Tuhan untuk tidak boleh berbuat jahat dan tidak boleh mencelakai Yakub, dia pun hanya bisa menggerutu dalam hati. Nah, akhirnya setelah 7 hari dia mencari dan menyusul Yakub, dia bertemu dengan Yakub dan anak-anaknya. Nah, saat bertemu itu, rasanya Laban itu marah sekali. Tapi dia ingat apa yang telah Tuhan ingatkan dan katakan kepada dia sebelumnya. Jadi akhirnya Laban pun membuat perjanjian lagi dengan Yakub. Nah, perjanjiannya itu seperti yang kita baca dalam bacaan Alkitab tadi. Nah, Laban dan Yakub itu membangun sebuah tugu dan membuat tumpukan batu sebagai tanda dan sebagai batas yang tidak boleh dilewati oleh keduanya dan tidak boleh dilanggar oleh keduanya. Jadi tugu dan tumpukan batu itu sebagai tanda kalau sampai di situ saja batasnya. Jadi Laban tidak boleh lagi pergi lebih jauh untuk mengejar Yakub, dan Yakub juga tidak boleh pergi ke arah tempatnya Laban untuk melakukan sesuatu. Nah, saat membuat tugu dan tumpukan batu itu yang menjadi batas mereka berdua,
Yakub dan Laban itu juga mengucapkan nama Tuhan. Nah, sebagai saksi kalau nantinya ada di antara mereka yang melanggar batas itu dan melanggar perjanjian yang telah dibuat, maka Tuhanlah yang akan memberikan hukuman kepada mereka. Nah, setelah itu akhirnya mereka pun berpisah dan Laban kembali ke rumahnya dan Yakub beserta rombongannya melanjutkan perjalanannya. Nah, adik-adik, dari cerita tentang Laban dan Yakub tadi, adik-adik bisa lihat kalau Laban itu sebagai omnya Yakub, sebagai bapak mertuanya Yakub, dia memanfaatkan posisinya, dia memanfaatkan kedudukannya yang lebih tua untuk bisa memanfaatkan Yakub. Dia memanfaatkan kedudukannya yang lebih tua untuk bisa membuat rencana-rencana dan mencari kesempatan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Sementara Yakub akhirnya dia hanya bisa menuruti apa yang diminta oleh Laban ini. Nah, adik-adik, dari cerita itu kita bisa lihat kalau sebagai anak-anak Tuhan, setiap kita itu punya hak dan kewajiban, baik yang lebih tua ataupun yang lebih muda, baik kakak maupun adik. Nah, adik-adik, karena setiap kita punya hak dan kewajiban, maka kita harus menghargai hak dan kewajiban itu masing-masing. Nah, misalnya sebagai kakak, kakak itu harus bisa juga melindungi adiknya. Itu adalah kewajiban kakak, dan adik harus mendengarkan kakaknya, apalagi kalau dinasihati. Nah, itu kewajiban dari adik. Jadi, kakak harus bisa melindungi adiknya dan adik juga harus bisa dengar-dengaran dengan kakaknya. Nah, sementara kakak dan adik juga punya hak masing-masing. Misalnya, orang tuanya belikan makanan. Nah, masing-masing itu sudah ada. Satunya punya kakak, satunya punya adik. Nah, tapi karena kakaknya merasa, saya kan lebih besar. Nggak usah nih adikku banyak-banyak. Saya mau ambil deh. Jadi, kakak yang sudah punya porsinya sendiri, dia ambil lagi sebagian porsinya adiknya. Nah, itu termasuk tidak menghargai haknya masing-masing karena orang tuanya sudah belikan masing-masing satu untuk kakaknya, satu untuk adiknya. Jadi satu itu adalah hak kakak, satu itu adalah hak adik. Nah, kalau diambil lagi setengah punyanya adiknya, berarti sudah mengambil hak dari adiknya. Nah, kecuali kalau adiknya memang membagikan setengahnya itu, maka itu bukan mengambil haknya. Tapi kalau secara sengaja, karena merasa, saya kan lebih tua, saya sudah besar, dia masih kecil, dia tidak perlu makan beginian, tidak perlu makan banyak-banyak, berarti itu sudah melanggar hak dan kewajiban masing-masing. Nah, adik-adik, dalam cerita tentang Laban dan Yakub, awalnya ketika Laban mencari kesempatan, Laban menipu Yakub. Saat itu Laban menunjukkan bahwa ia tidak menghargai haknya Yakub dan ia tidak menjalankan kewajibannya. Tetapi adik-adik, setelah mereka membuat perjanjian dan melaksanakan perjanjian itu dengan tidak melewati batas tubuh tadi, itu menunjukkan kalau baik Laban maupun Yakub, mereka sepakat untuk akhirnya bisa menghargai hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik juga harus belajar untuk bisa menghargai hak dan kewajibannya masing-masing, khususnya dalam berteman ataupun dalam persaudaraan. Nah, contoh lainnya, misalnya si kakak merasa kalau dia selalu membantu adiknya mengerjakan sesuatu, sementara si adik dia merasa kalau kakaknya selalu dia bagikan apa yang dia punya. Nah, adik-adik, kalau misalnya kakaknya merasa,
Apa jitu yang kau kasihkan sama saya? Lebih sering ja bantu kau, lebih sering ja kau susahi kak, daripada apa yang kau kasihkan sama saya. Nah, adiknya juga merasa, yang saya kasih kau itu semua yang saya suka. Jadi bagus itu dan berharga itu. Daripada kau yang bantu kak, tapi bantu sambil marah-marah, sambil inilah itulah, sambil suruh-suruh lah. Nah, saat itu adik-adik, contoh tadi menunjukkan tidak menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Dan masing-masing baik kakak maupun adik dari contoh tadi merasa kalau dia yang berkontribusi lebih banyak, dia yang melakukan lebih banyak. Dan akhirnya merasa bahwa dia yang perlu menang daripada si kakak merasa perlu menang, perlu mendapat lebih dari adiknya, dan si adik juga merasa dia yang perlu menang, dia yang perlu mendapatkan lebih dari kakaknya. Nah, akhirnya kalau sudah seperti itu adik-adik, kakak dan adik itu akan saling merendahkan dan bukan saling melindungi, karena satunya merasa, saya kan lebih ini, dan satunya juga merasa, saya yang lebih ini. Nah, ketika terjadi seperti itu adik-adik, pasti akan lebih mudah untuk kita bertengkar, untuk kita mendapatkan persoalan. Nah, jadi dari hal itu adik-adik, ketika misalnya ternyata sudah terlanjur kita bertengkar, tidak perlu kita cari siapa yang benar, siapa yang salah, dan tidak perlu kita saling menuduh, tapi adik-adik perlu belajar untuk duduk sama-sama dan saling mendengarkan satu sama lain, seperti yang dilakukan oleh Laban dan Yakub. Jadi mereka tidak lagi saling menyalahkan siapa yang menipu, siapa yang lari dari rumah, tapi akhirnya mereka berbicara bersama-sama, saling mendengarkan, dan membuat perjanjian yang menunjukkan kalau mereka menghargai hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, adik-adik, sekali lagi kami mau sampaikan bahwa adik-adik itu mau diajar jadi anak-anak Tuhan yang bisa selalu berteman, selalu menolong, dan selalu membahagiakan orang-orang di sekitar adik-adik tanpa memilih-milih dan tanpa hitung-hitungan. Dan tanpa hitung-hitungan ini maksudnya tanpa menghitung kalau masa saya selama ini sudah baik sama kau terus sekarang kau tidak baik sama saya, selama ini kan saya sudah kasih kau ini, kenapa kau begitu sama saya. Nah, itu namanya hitung-hitungan ya adik-adik, dan seharusnya tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu menyertai kita dengan hikmatnya. Kenapa kita disertai dengan hikmat dari Tuhan? Supaya kita bisa hidup penuh kasih dan kita tidak merasa perlu menang sendiri, tidak perlu merasa egois. Jadi, ketika kita merasakan penyertaan Tuhan melalui hikmat yang diberikan dari Tuhan, kita bisa hidup penuh damai karena kita hidup dengan mengasihi sesama kita, mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi teman-teman kita, mengasihi orang lain, dan kita hidup dengan tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Ya adik-adik, jadi itulah cerita hari ini yang kita bisa pelajari dari Om Laban dan ponakannya Yakub. Jadi sekali lagi adik-adik ya, kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang bisa hidup penuh kasih dan tidak egois dengan cara kita menghargai hak dan kewajiban setiap orang, termasuk hak dan kewajiban saudara-saudara kita, hak dan kewajiban teman-teman kita, agar kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang akhirnya bisa membahagiakan orang lain dan dengan tanpa memilih-milih dan tanpa hitung-hitungan. Oke adik-adik, jadi sampai sini cerita dari kami. Semoga adik-adik mengerti cerita yang kami sampaikan dan adik-adik bisa laksanakan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Ya adik-adik, untuk kita merespon pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan tadi, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 271, Cinta akan Yesus.
Nah, adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat bersama-sama. Untuk itu, silakan adik-adik simpan dulu alat tulisnya, Alkitab dan buku catatannya. Semuanya duduk dengan tenang, sikap doanya. Kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau boleh menyertai kami dalam ibadah kami IHMPA yang dilakukan secara online. Terima kasih ya Tuhan, dalam ibadah kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu melalui cerita mengenai Laban dan Yakub. Kiranya ya Tuhan, setelah kami mendengar cerita tentang firman-Mu, kami boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang bisa saling menghargai hak dan kewajiban setiap orang, agar kami bisa hidup dengan damai, dengan bahagia, dan tidak hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak egois, melainkan kami selalu hidup dalam penyertaan hikmat-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat setiap kami yang boleh hadir dan boleh beribadah secara online. Terima kasih ya Tuhan, karena dalam keterbatasan kami untuk bertemu langsung dengan teman-teman maupun dengan kakak layan, kami tetap diizinkan untuk bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau mau selalu memberkati kami agar dalam situasi ini boleh cepat selesai ya Tuhan, boleh cepat berakhir, dan kami boleh dapat beraktivitas seperti biasa lagi, sehingga kami boleh beribadah dengan bertemu bersama kakak layan dan teman-teman kami. Ya Tuhan, dalam syafaat ini kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan memberikan kami orang tua. Kiranya Engkau mau selalu menyertai orang tua kami ya Tuhan. Berikan mereka berkat-Mu, berikan mereka kesehatan, kekuatan ya Tuhan dalam menjaga dan mendidik kami. Kiranya ya Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bisa membanggakan Engkau dan juga membanggakan kedua orang tua kami. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk Pelkat PA, khususnya untuk kakak-kakak layan yang boleh melayani kami meskipun tidak secara langsung dan hanya melalui online ya Tuhan. Terima kasih Engkau mau memberikan kakak-kakak layan kesehatan dan kekuatan, juga penyertaan, sehingga kakak-kakak layan boleh tetap melayani kami dalam ibadah-Mu. Kiranya ya Tuhan, kakak-kakak layan kami ini senantiasa diberikan kekuatan agar boleh tetap dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanannya dalam situasi apapun. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, kiranya Engkau memberkati setiap bagian di dalamnya, agar gereja kami dapat menjadi terus sebagai ladang-Mu ya Tuhan, sebagai tempat untuk memberitakan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, setiap jemaat di dalamnya Tuhan juga mau tuntun sertai, agar dalam situasi saat ini ya Tuhan, kami tetap dapat menjadi terang bagi kehidupan orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemerintah dan juga untuk kota tempat kami tinggal, bahkan untuk negara kami ini. Kiranya Tuhan mau selalu melingkupi pemerintah, Kota Makassar dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan, agar setiap masalah yang sedang terjadi dan sedang dihadapi saat ini boleh dapat diatasi melalui tangan pemerintah yang Engkau sertai ya Tuhan, agar kami para rakyatnya boleh hidup dengan aman, damai, dan sejahtera. Kiranya ya Tuhan, Engkau juga mau melingkupi kami semua, agar kami dapat bersama-sama saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk bisa mengatasi masalah yang kami hadapi saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah rangkaian doa syafaat kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang masih bersedia mengikuti IHMPA secara online. Jangan lupa minggu depan kita masih kembali IHMPA ya adik-adik. Selamat hari Minggu.